menjelaskan mengenai materi instrumen keuangan Islam. Tidak usah berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Akad perjanjian atau kontrak merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi keuangan syariah. Secara etimologi, akad berarti ikatan atau perjanjian, sedangkan dalam terminologi fikih muamalah, akad adalah pertalian antara ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu ada rukun syarat akad. Agar suatu akad sah dan memiliki kekuatan hukum dalam Islam harus terpenuhi 3 rukun utama, yaitu yang pertama, pelaku akad atau al-akid harus balik, berakal, dan cakap hukum. Yang kedua, objek akad atau ma'akud alaih harus ada, jelas, halal, dan bernilai ekonomis. Dan yang ketiga ada ijab dan qabul atau sihat al-akad, pernyataan penawaran dan penerimaan yang dilakukan secara sukarela dan saling ridho. Baik, materi selanjutnya mengenai landasan kontrak syariah. Prinsip-prinsip syariah dalam akad keuangan Islam: yang pertama, kebebasan berkontrak, yaitu bebas membuat akad selama sesuai syariat. Yang kedua, kejujuran dan keadilan, yaitu tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, transparansi, yaitu informasi transaksi harus jelas dan terbuka. Yang keempat, ada menghindari riba, koror, dan maisir, larangan bunga, ketidakpastian, dan perjudian. Yang kelima ada saling ridho, akad dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan. Dan yang terakhir ada berbagi resiko, kerugian ditanggung bersama secara adil sesuai kesepakatan. Selanjutnya kita akan memasuki ke materi kontrak keuangan syariah. Kontrak yang berhubungan dengan transaksional, komersial, dan bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori besar, yaitu yang pertama, kontrak transaksional, fokus pada aktivitas ekonomi real, jual beli, dan perdagangan, menimbulkan perpindahan kepemilikan atau hak guna. Contoh akadnya bai, murabaha, salam, istisna, dan ijarah. Yang kedua, kontrak pembiayaan, bertujuan mendukung transaksi dengan pendanaan halal berdasarkan bagi hasil bukan bunga. Contoh akadnya mudharabah, musyarakah, ijarah mutahiyah, bitamlik. Yang ketiga ada kontrak intermediasi, menghubungkan pihak ekonomi agar transaksi efisien dan transparan, mendorong peran lembaga keuangan sebagai perantara syariah. Contohnya wakalah, kafalah, jualah, amanah, takaful. Dan yang terakhir ada kontrak kesejahteraan sosial, bersifat non-komersial untuk pemerataan dan keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan umat melalui redistribusi kekayaan, contoh zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Baik, selanjutnya ada materi mengenai instrumen keuangan syariah. Berdasarkan teori akad sebagaimana dijelaskan, dapat diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan instrumen keuangan. Yang pertama, mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal. Yang kedua, musyarakah, kerja sama dua pihak atau lebih yang sama-sama menanam modal. Untung dibagi sesuai nisbah, rugi sesuai porsi modal. Yang ketiga ada murabaha, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Harga beli barang diberitahu, pembayaran bisa tunai atau cicilan. Yang keempat ada salam, pembayaran di muka, barang diserahkan belakangan, biasanya hasil panen. Yang kelima ada istisna, pesan barang dengan kriteria tertentu, pembayaran bisa bertahap atau di akhir. Yang keenam ada ijarah, sewa menyewa barang atau jasa dengan imbalan ujrah. Kalau disertai opsi kepemilikan di akhir disebut ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketujuh ada wadiyah, titipan harta atau uang untuk dijaga dan bisa diambil kapan saja. Yang kedelapan ada sarf, tukar menukar mata uang wajib tunai spot agar bebas riba. Yang kesembilan ada wakalah, pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan. Yang kesepuluh ada kafalah, jaminan dari pihak ketiga atas kewajiban seseorang. Dan yang terakhir ada hiwalah, alih hutang dari satu pihak ke pihak lain yang sanggup membayar. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai contoh akad terpopuler. Yang pertama, mudharabah atau akad bagi hasil. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal sahibul mal dan pengelola modal mudarib. Keuntungan dibagi sesuai nisbah atau rasio yang disepakati di awal. Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Penerapan umum digunakan untuk pembiayaan modal kerja, investasi UMKM, dan deposito mudharabah di bank syariah. Yang kedua, musyarakah atau akad kemitraan. Musyarakah adalah kerja sama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian.
Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan, kerugian ditanggung proporsional sesuai porsi modal masing-masing. Penerapannya biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek atau pembelian aset secara bersama-sama bank dan nasabah. Yang ketiga ada ijarah. Ijarah berarti akad sewa menyewa antara pemilik aset muajir dan penyewa mustajir. Penyewa membayar ujrah atau biaya sewa sebagai imbalan atas penggunaan aset. Aset tetap milik pihak penyewa sampai masa sewa berakhir. Ada bentuk turunan yaitu ijarah muntahaya bitamlik atau IMBT, yaitu sewa dengan opsi kepemilikan setelah masa kontrak berakhir. Penerapan digunakan dalam pembiayaan aset seperti kendaraan, peralatan produksi, atau properti. Yang terakhir ada murabaha, akad jual beli dengan margin. Murabaha adalah jual beli di mana penjual biasanya bank mengungkapkan harga perolehan barang dan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Pembeli mengetahui harga pokok dan margin secara transparan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Penerapan lazim digunakan dalam pembiayaan pembelian kendaraan, rumah, atau barang konsumtif. Dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam keuangan syariah akan merupakan dasar utama setiap transaksi yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Suatu akad dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya pihak yang berakad, objek akad yang halal dan jelas, serta ijab kabul yang dilakukan secara sukarela. Prinsip utama dalam akad meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, saling ridho, bebas dari riba, horor, serta maisir. Akad dalam sistem keuangan Islam dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu transaksional, pembiayaan, intermediasi, dan kesejahteraan sosial. Beberapa akad populer yang sering digunakan antara lain mudharabah, musyarakah, murabaha, dan ijarah, yang semuanya menekankan kerjasama, keadilan, dan keseimbangan antar risiko serta keuntungan. Secara keseluruhan, akad dalam keuangan syariah tidak hanya menjadi dasar hukum transaksi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi.